Berarti kembali lagi ya ke jenis obatnya. Kalau misalnya antibiotik nih ya, antibiotik contohnya, misalnya orang tua memberikan antibiotik langsung ya, kadang tuh ada yang sedikit-sedikit minum antibiotik, nah itu bisa memicu kekebalan ya, kumannya jadi kebal. Jadi nanti minum antibiotik yang beredar itu udah susah sembuh. Terus kalau obat-obatan seperti penurun panas, nah itu yang kita khawatirkan adalah organ hati ya. Kalau minumnya terlalu banyak, nanti bisa bermasalah ke organ hatinya. Tapi ya masing-masing punya dosis toksiknya itu beda-beda. Banyak kasus itu salah satunya adalah obat bebas terbatas yang obat anti nyeri. Obat anti nyeri ya, mungkin saya sebutnya zat aktifnya ya, jangan mereknya. Nanti kalau mereknya stigmanya ke merek, tapi ke ini ya, isinya itu misalnya asam mefenamat. Asam mefenamat ini sering nih kalau ke dokter gigi ya, nanti boleh dicari mereknya banyak banget dan terkenal ya. Kemudian natrium diklofenak, apalagi ibuprofen ya. Nah itu orang sering gampang banget minum, dan memang kalau minum kan meredakan nyeri ya, tapi harus hati-hati karena belum tentu menyembuhkan penyakitnya. Jadi seperti sakit gigi nih, tahan nyeri ternyata, tapi kan lubangnya masih ada ya. Sakit kepala minum terus tapi nggak dicari tahu penyebabnya tuh apa. Nah itu efek sampingnya banyak banget. Pertama, perdarahan saluran cerna ya. Jadi bisa menyebabkan awalnya memang gejalanya mual, sakit perut, tapi bisa sampai berdarah ya. Kalau berdarah nih gejalanya apa? Bisa BAB-nya jadi hitam ya. Terus perutnya nyeri sekali, itu kasusnya banyak. Kemudian yang kedua, kalau dosisnya berlebih itu gangguan ginjal. Memang gangguan ginjalnya tipenya beda nih sama yang sekarang sedang ini ya, kena ke anak-anak karena akut. Kalau anak-anak ini akut dan cepat sekali. Nah, kalau gangguan ginjal karena obat nyeri itu bertahap. Nanti kalau kita cek gitu ya, ureum kreatinin itu naik pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Itu hati-hati, itu dua efek yang paling sering. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau untuk obat batuk kering ya, itu mengandung dextrometorphan. Dextrometorphan itu juga nggak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan ya, karena ada kasus penyalahgunaan untuk dextrometorphan. Jadi penggunaannya pun sekarang diatur dan bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi harus hati-hati, nggak boleh minum kebanyakan ya obat batuk kering. Apalagi tadi yang OTC ya. Obat flu mungkin. Obat flu. Nah, kalau obat flu itu kan biasanya campurannya bermacam-macam. Nah, obat flu yang kita waspadai adalah ngantuk ya, biasa ngantuk. Saya sendiri kadang kalau minum obat flu di rumah itu kayak baik-baik aja, tapi begitu bawa kendaraan berasa nggak konsep, kayak bisa oleng gitu. Nah, itu hati-hati. Obat flu bisa bikin ngantuk. Dan obat alergi ya, obat flu juga yang dibilang nggak menyebabkan ngantuk, tapi itu ambangnya buat masing-masing orang itu beda-beda. Jadi hati-hati dengan ini ya, bawa kendaraan atau mengoperasikan ini ya alat-alat gitu, hati-hati. Biasanya kira-kira itu. Kalau untuk obat mah mungkin dong. Obat mah, nah obat mah itu banyak banget dan ini dikonsumsinya juga kadang agak berlebihan karena mah ini sering dituduh jadi sumber penyakit gitu ya. Obat mah itu banyak banget, ada yang tipenya obat cair ya, obat cair diminum itu untuk langsung menetralkan. Kemudian ada yang obat mah itu biasanya bentuknya kaplet atau kapsul. Nah itu cara kerjanya ada untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah obat ini kadang kan diminumnya jam jangka waktu lama gitu ya, itu bisa menyebabkan pertama pengeroposan tulang ya. Ini yang orang mungkin nggak terlalu familiar karena ini harus diminum dalam jangka waktu lama sehingga bisa menyebabkan pengeroposan tulang itu. Kemudian juga ini ya, gangguan elektrolit. Jadi di dalam tubuh kita itu ternyata mungkin pernah dengar ya, kita kadang butuh minum cairan isotonik gitu ya supaya
mengembalikan elektrolit. Nah, tubuh kita juga punya elektrolit yang bisa berkurang ketika kita minum obat mah sembarangan. Oke. Kalau untuk obat-obatan yang seperti pelancang haid gitu, Dok? Pelancar haid. Pelancar haid itu mungkin lebih ke ini ya, yang minuman ya. Itu apakah ada kandungan obat yang spesifik dan ada efek sampingnya kah? Mungkin gini, kalau tergantung ya ini yang dimaksud obat pelancar haid apa. Kalau minuman yang sebagian besar, maksudnya yang komposisinya adalah bahan ini ya, apa? Bahan yang Kunyit gitu ya, kunyit ngelawak, itu kemungkinan sih nggak berefek apa-apa. Tapi kalau tergantung ya, kalau pelancar haid ini ada hubungannya dengan obat-obatan yang berkaitan dengan perdarahan dan lain-lain, itu yang harus hati-hati. Kalau dosis mengikuti leaflet saja atau mengikuti keterangan pada ini ya, kemasan obatnya, ya. Saya rasa yang paling aman ikut itu saja, kecuali ada rekomendasi lain ya dari dokter.